Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 39. Di awal video ini kita beralih ke istana kekaisaran, di mana di kamar Kaisar Dayone lihat Putri Violet yang tengah menemani ayahnya yang sakit minum obat. Ayah tidak usah sungkan, menjaga kesehatan ayah sudah menjadi tugasku juga. Kaisar Dayone yang merasa bersalah menuturkan, terima kasih sudah selalu melakukan ini untukku, Violet. Kau tak perlu berbuat sampai sejauh itu. Ini cuma demam ringan saja. Putri Violet yang mencemaskannya pun berkata, ayah harus cepat sembuh ya. Kau jadi sakit hati lihat kondisi ayah yang seperti ini. Kaisar Dayone menatapnya membala. Tak usah cemas putriku, ayah akan baik-baik saja. Tepat setelah Kaisar Dayone mengatakan itu, Kansler Kudel yang tiba di kamarnya menyapanya dengan hormat. Saya Kudel Kuisil, mengucapkan salam pada Anda. Seketika itu juga, Kaisar Dayone pun meliriknya menyambutnya. Oh, rupanya kau sudah datang, Kansler Kudel. Kansler Kudel pun mengangguk lalu menyapa Putri Violet di samping kasurnya. Apa Anda sehat-sehat saja, Putri Violet? Putri Violet menundukkan kepalanya berkata, iya, berkat kakek aku sehat. Kalau begitu, aku izin pamit. Silakan berbincang dengan nyaman. Kaisar Dayone yang hanya melihat kepergiannya pun membala. Ya, terima kasih putriku. Lalu, Kanseli, sepertinya kau sudah menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sini ya. Kansler Kudel yang telah memastikan kepingan Putri Violet pun miliknya menimpali. Yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi pada Anda selama ini? Melihat reaksinya yang seperti itu, Kaisar Dayone yang tak bisa menyembunyikan keadaannya pun bercanda menuturkan. Rasanya memalukan. Aku yang kaisar ini menyambut tamu terhormat kekaisaran di kondisi yang sejelek ini. Kesehatanku mulai menjadi alasan atas buruknya sambutanku. Kansler Kudel yang penasaran bertanya, saya sama sekali tak keberatan yang mulia. Sejak kapan kesehatan Anda menjadi seburuk ini? Sembari menunjukkan tangannya yang gemetaran, Kaisar Dayone berkata, awalnya aku cuma mengira demam biasa, tapi lama-lama aku tak bisa sembuh dari penyakit ini. Kansler Kudel yang tidak menduganya pun membala. Astaga, saya turut menyesal sayang mulia. Seharusnya saya cepat datang ke sini. Kaisar Dayone yang tak menyalahkannya pun menimpali. Tidak apa, Kanselir. Sepertinya aku sini karena urusan mendesak ya. Karena kau biasanya hanya akan berkunjung saat ada kesalahan serius yang menimpa kekaisaran. Apa kekhawatiranmu itu berkaitan dengan lo ini? Kansler Kudel yang menatapnya serius menuturkan, rupanya Anda sudah punya dugaan. Benar, sebelum kesini, awalnya saya kira itu hanya kekhawatiran saya yang tidak perlu. Namun sekarang, masalahnya tampak menjadi semakin serius. Mendengar hal itu, Kaisar Dayone pun menunjukkan mananya sembari berkata, kau tak perlu cemas, selama aku masih ada. Dia mengamuk bukan masih bisa aku tangani. Melihat mananya yang seperti itu, Kansler Kudel yang menjadi sesuatu pun berpikir, mana yang dia miliki memang luar biasa, tapi wujudnya terlihat tidak stabil. Bukan cuma penampilannya saja yang berubah. Saat Kansler Kudel berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Kaisar Dayone terbatuk lalu berkata, yang menjadi kekhawatiranku lain dari itu. Kansler Kudel yang mengkhawatirkannya bertanya, yang mulia, jangan maksudkan diri Anda begitu. Tapi apa yang Anda khawatirkan itu? Kaisar Dayone membalas, itu bagaimana kondisi Arin di akademi. Kansler Kudel yang tak menduganya jika Kaisar Dayone mengkhawatirkan Arin di kondisinya yang seperti itu pun menimpali. Dia siswi yang bekerja keras juga berbakat. Sering berjalannya waktu, dia pasti akan bisa melakukan perannya sebagai putri kekaisaran dengan baik. Karena itu, Anda tak perlu mencemaskan kondisi Putri Arin. Mendengar hal itu, Kaisar Dayone yang merasa sedikit lega pun menuturkan, syukurlah waktu masih kecil, ya anaknya sangat cengeng. Sepertinya aku sudah bisa tenang sekarang. Dia mengalami banyak pertumbuhan semenjak bertemu dengan bocah itu 3 tahun yang lalu. Kau pasti tahu kan, Sian? Jika itu dia, aku yakin dia akan berada di samping Arin hingga akhir hayatnya. Itu sebabnya aku memutuskan untuk menjodohkan mereka berdua. Kau tampaknya tidak terkejut ya? Kansler Kudel yang sudah menduganya pun berkata, ya, yang mulia, saya sudah mulai curiga sejak awal Anda merekomendasikannya ke asrama khusus kekaisaran. Kaisar Dayone pun tertawa bertanya, lalu, apa tanggapanmu soal anak itu, Kanselir? Kansler Kudel yang tak bisa menahan emosinya pada Sian menjelaskan, dia sangatlah mengerikan. Dia tidak hanya sering bolos pelajaran, aku juga tak pernah melihat dia membaca buku satupun. Sepanjang 50 tahun hidupku sebagai pengajar, dia
siswa berandalan yang paling buruk yang pernah kulihat. Tapi dia juga siswa yang sangat berbakat. Selama Tuan Muda Xian berada di sampingnya, tak satu pun orang di dunia ini yang akan berani macam-macam dengan Putri Arin. Ngomong-ngomong, sebenarnya hal apa yang Anda khawatirkan tadi? Mendengar semua hal itu, meski awalnya Kaisar Dayun bertanya-tanya apakah ia sudah membuat sebuah kesalahan, ia bisa bernapas lega setelah mendengar kalimat terakhir Kasdir Kunde. Meskipun begitu, pertanyaan terakhirnya membuat Kaisar Dayun kembali murah. Syukurlah, aku kira aku telah membuat sebuah kesalahan. Lalu, apa yang kukhawatirkan adalah aku sangat khawatir dengan anak-anakku yang saling menumpahkan darah. Sementara itu, saat Putri Violet kembali ke kamarnya, tiba-tiba saja Pangeran Luwinil muncul menghentikannya dengan bertanya, "Oi, Violet, kau baru saja menemui ayah dan kakek kan? Kenapa kalian tiba-tiba ke sini?" Masih sempat terkejut dengan kemunculannya, Putri Violet melewatinya begitu saja sembari berkata, "Entahlah, bagaimana kalau kau tanya sendiri saja ke sana?" Pangeran Luwinil yang tentu merasa kesal dengan tindakannya pun berteriak, "Apa? Hei, aku belum selesai bicara. Kau cari gara-gara denganku ya?" Seketika itu juga, Putri Violet menghentikan langkahnya, di mana ia berbalik dengan seringainya menuturkan, "Dasar konyol, tentu saja tidak. Memangnya kamu kira aku ini sepertimu kah, kakakku tersayang?" Pangeran Luwinil yang tak bisa menahan emosinya pun kembali berteriak, "Violet, omong kosong apa yang kau bicarakan, hah?" Putri Violet pun menyentuh pipinya berbisik, "Aku kira kau sudah tahu. Apa harus aku katakan sendiri ya? Kau berusaha melenyapkan semua saudara kandungmu kan?" Mendengar hal itu, seketika itu juga Pangeran Luwinil menepisnya lalu pergi dari sana sembari menegaskan, "Yang menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Kalau kau tidak tahu alasan kedatangannya, biarku saja yang tanya sendiri. Lain kali, lebih hati-hatilah dengan caramu bertindak." Tentu saja, meski Luwinil membantahnya begitu, sebenarnya ia sendiri panik bukan main. Hingga di jalannya pergi, ia berpikir, orang mana yang sudah membocorkan informasi? Siap. Tak sudah sebanyak apa yang diketahui sejalan itu. Ini benar-benar kacau. Apa yang sebenarnya kau rencanakan, Violet? Kita beralih kembali ke perpustakaan Akademi Luen, di mana terlihat Putri Arin yang salah tingkah setelah membaca surat yang menyatakan pertunangannya dengan Xian. Aku mau dinikahkan dengan Xian? Kok mereka jahat sekali sampai seenaknya memutuskan begini? Melihat tingkahnya yang seperti itu, Tuna yang merasa aneh pun bertanya, "Kalau kau tak suka, kenapa tidak ditolak saja?" Putri Arin yang tersipu malu pun menuturkan, Aku bukannya tidak suka kok. Tapi kan ada kedudukan antar keluarga yang harus dipertimbangkan. Paling tidak, seharusnya dia ajak aku diskusi dulu soal ini." Namun, tepat setelah Arin mengatakan itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh tingkah Resmus yang menaiki mejanya sembari berteriak, "Saya sangat setuju pernikahan ini. Sudah saya lihat semuanya, betapa sakitnya hal yang dialami Nona. Ini pastilah takdir atau mungkin kehendak sang dewa. Nona Arin, Anda harusnya mengklaim Tuan Muda Xian sebagai milik Anda." Tentu saja, tingkah Resmus yang seperti itu membuat Putri Arin merasa malu. Ditambah lagi, Xian juga muncul di sana sembari berkata, "Oi Resmus, kau ngapain di perpustakaan? Perpustakaan itu tempat untuk membaca buku dengan tenang. Kau tahu aturan atau tidak? Kau tak lihatkah si putri itu terganggu olehmu?" Seketika itu juga, Putri Arin pun menarik Resmus untuk pergi dari sana, yang membuat Xian dan Luna melihatnya dengan kebingungan. Lah, ia kenapa sih? Meskipun begitu, Luna yang merasa penasaran dengan perasaan Xian sendiri pun miliknya bertanya, Senior, apa senior suka dengan Putri Arin?" Xian yang mentalnya berusia 40 tahun pun tentu dengan tegas menyangkalnya, yang membuat Luna tersenyum senang melanjutkan, "Ya, kalau begitu, tidak masalah." Xian yang tak mempedulikan hal itu pun membalas, "Sudahlah, tapi tumpukan buku apa itu?" Luna pun meliriknya menimpali, Aku sedang mencari petunjuk soal buku yang kutemukan di dalam Institut Boris. Setelah dicari tahu, isi buku itu ditulis dalam bahasa kuno." Xian yang kebetulan juga sedang mencari buku itu pun yang mirip dengannya menuturkan, "Kau takkan bisa mencari tahu lebih dari yang sekarang kau tahu. Mungkin kau harus cari di arsip terlarang kalau kau mau menemukan informasi soal Divine Script Recrea. Apa kau sudah pernah membaca buku ini?" Luna yang penasaran pun mengambil buku yang ditunjukkan Xian sembari berkata, Chronic Swordsman Penelon? Bukannya buku ini lebih seperti jurnal perjalanan?" Xian pun menunjukkan sebuah bait kalimat di bukunya membalas, "Lihat bait ini, gunung yang ditutupi pepohonan pasir. Itu gunung yang menyimpan kisah kuno.
tempat peristirahatan Demonic Beast yang telah mati dalam perang besar Dewa dan Dima. Sedangkan gunung yang ditutupi pohonan pasir ini, apa kau kira-kira tahu di mana letaknya? Luna yang tersipu malu pun karena Xian begitu dekat dengannya menimpali. Entahlah, memangnya apa hubungannya ini dengan Divine Scripture? Xian yang tak menyadari jika Luna tersipu malu olehnya pun menegaskan, yang ku cari bukanlah Divine Scripture, tetapi buku yang bisa menyainginya, yaitu Demonic Scripture, Remihara. Mendengar perkataannya, Luna yang awalnya tersipu malu kini merasa aneh berpikir, tunggu, kenapa dia bisa tahu nama Divine dan Demonic Scripture yang hanya diketahui orang-orang tertentu di Awasigara? Dengan pikiran seperti itu, Luna pun menutup bukunya berkata, maaf, aku tidak tahu apapun soal itu. Xian pun pergi dari sana sembari membalas, ya sudah kalau begitu, beritahu aku kalau kamu menemukan sesuatu. Aku pergi dulu. Lalu, setelah memastikan jika Xian telah meninggalkan perpustakaannya, Luna yang tak bisa merasa penasarannya pun memanggil penjaga yang dikirimkan oleh kakeknya, Lamela. Hingga Lamela yang selalu berada di sekitarnya pun muncul berkata, maafkan saya, Nona Luna, saya diperintahkan untuk tak pernah membiarkan Anda sendirian. Luna yang tahu jika Lamela berada di sekitarannya bukan untuk melindunginya pun, melainkan untuk menguasinya membalas. Jawab langsung dari sana. Hikra dan Remihara, berapa banyak orang di Awasigara yang tahu nama-nama itu? Lamela yang mengerti kenapa Luna menanyakannya pun menimpali. Itu sangat sedikit. Bahkan mengatakannya saja sudah dilarang. Saya tidak tahu apa-apa mengapa Tuan Muda Xian mengetahui nama-nama itu. Luna pun meliriknya, melanjutkan, bisakah kamu mengambilkan beberapa buku tentang itu dari arti terlarang? Lamela yang terkejut dengan permintaannya pun berkata, apa? Kalau saya melakukannya, saya bisa mati, Nona. Tuan Rigens bisa murka. Luna yang tak mendulikannya pun membalas, satu atau dua patah kata dariku juga bisa membuatnya murka. Aku harus tahu apa yang Xian ketahui. Mau mengelak apa lagi sekarang? Lamela yang tak lagi bisa mengelak pun menimpali. Iya, saya mengerti, Nona. Saya undur diri kalau begitu. Bersamaan dengan Lamela yang pergi dari sana, Luna pun terdiam berpikir, nanti akan kutanya Xian, kenapa dia bisa tahu informasi semacam itu. Untuk sekarang, prioritasku adalah mendekatinya. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kita beralih pada Xian yang tengah berjalan di lorong akademinya sambil terus memikirkan petunjuk tentang Remihara. Hingga Seth yang melihatnya pun menuturkan, tampaknya kau sedang banyak pikiran ya, Xian Pearl. Janganlah sungkan untuk membicarakannya padaku, karena aku ini pria dengan empati serta kecerdasan emosional yang tinggi. Ceritalah sobat, biar diriku ini menjadi penasihatmu. Alih-alih menceritakannya, Xian yang merasa jika Seth sudah tak lagi waras berkata, kau ngapain sih? Sekarang ini aku tak bisa meladenimu, jadi maaf saja ya. Seth yang merasa kesal pun membalas, sekaget itukah kau tahu aku punya sifat yang seperti ini? Loh, hei tunggu, aku bilang kau bisa cerita padaku, mungkin saja aku bisa membantumu loh. Xian yang terus melangkah pergi pun berpikir, memangnya dia bisa bantu apa coba? Aku yakin otaknya itu 100% murni dari otot. Tapi tunggu, bukannya dia berasal dari dataran gurun ya? Dengan pikiran seperti itu, Xian pun menghentikan langkahnya bertanya, hei Seth, apa kau pernah dengar ungkapan gunung yang ditutupi pepohonan pasir atau Remihara? Seth yang pernah mendengarnya pun tertawa berkata, sudah lama aku tidak mendengar nama itu. Remihara, musuh pertama yang membuatku menelan pahitnya rasa kekalahan. Aku bertemu dengannya di suatu reruntuhan tak bernama. Saat itu aku masih berumur 6 tahun. Masa-masa aku dalam perjalanan untuk menjadi kuat. Saat itu aku belum memiliki pengalaman ataupun otot. Bagiku dia adalah teror yang begitu besar. Menang darinya adalah hal yang mustahil. Aku hilang kesadaran untuk sesaat. Saat tersadar, ternyata aku masih hidup. Sepertinya dia kabur mengikuti instingnya. Rasanya memalukan. Tapi seandainya aku tak melakukan itu, aku tak akan berdiri di sini sekarang. Ini pun diakhiri dengan mendengar ceritanya. Xian yang merasa aneh pun bertanya, tunggu, Remihara itu monster, bukannya buku ya? Seth yang begitu serius menegaskan, benar. Ingatnya kembali rasanya membuatku tertekan.